kawan-kawan ini mengejar janji Pak Surya Paloh, karena waktu itu janjinya kalau ada kader Nasdem yang korupsi, itu partai dibubarkan. Tapi tadi ada joke dari kawan-kawan juga. Ini kan yang kena sekjennya, bukan kadernya. Jadi sekjen itu bukan kader, karena dianggap sekjen kali kawan kali ini. Rekam jejaknya juga jelas, karena Pak Joni juga kan temannya Rija Khalid yang dulu pernah kesandung kasus soal BBM di Petral dan sebagainya. Rija Khalid kan ini memang pemain lama di perminyakan memang, karena sebelumnya juga pernah dengan Mas Tommy mungkin atau Mas Bambang di Cendana. Jadi yang ngurusin supply ke Petral itu adalah Rija Khalid gitu. Begitu ganti rezim masuk ke Cikeas, Rija Khalid juga mendarat di Cikeas, karena memang Petral kan masih eksis, kecuali sejak dibubarkan oleh Pak Jokowi. Dari situ dia melanglang buana kemana-mana sampai terakhir kena kasus yang sempat menjerat juga gitu kan. Tapi tiba-tiba dia nongol di acara Nasdem yang dimana Pak Jokowi juga hadir waktu itu. Itu menjadi presiden buruk juga buat Pak Jokowi, karena hadirnya orang yang pernah diuber-uber rejimnya gitu tiba-tiba ditongolin oleh Pak Surya Paloh di acara yang sama. Sebenarnya itu lemparan yang tidak baik di tengah isu memberantas para dalam tanda kutip para penjahat di perminyakan, tiba-tiba orangnya ditongolin gitu. Nah, kembali kepada Pak Joni, ya ini kan di Nasdem sudah ada berapa ya, kalau nggak salah ada Rio Capella dulu yang kena kesangkut korupsi juga gitu. Tapi kan Nasdem nggak bubar juga gitu. Nasdem ini adalah partai gebrakannya luar biasa, jadi masuk di link Jokowi waktu itu 2019, sampai pesawat Pak Surya Paloh juga dicat for Jokowi untuk presiden itu kan, mencapai perolehan suara sampai 12 juta, itu luar biasa. Kalau nggak salah saya nomor 5 ya peringkatnya gitu. Nah ini kalau dikatakan sekarang ini mau dibubarkan, saya kok ya rada ngeri-ngeri sedap juga gitu. Apakah ini berani Pak Surya Paloh membubarkan ini? Tapi kalau dari janjinya, ya itu harus dilaksanakan. Cuma kan janji politik, ya kan? Di politik itu janji itu sendiri sudah dianggap memberi gitu. Makanya orang-orang di Makassar mengatakan kalau ditagih, dulu janjinya Bapak kan membuat jembatan. Nah, terus jawabnya gampang deh. Udah syukur kok kasih janji. Orang lain tidak kasih janji. Dan jadi janjinya itu dianggap sudah memberi. Nah, kita lihat saja perkembangannya, karena memang ini lagi ngeri-ngeri sedap juga. Ya. Jadi panas-panas yang sudah mulai kita rasakan di tahun politik ini. Sejak Ganjar dicapreskan ini kan suasananya jadi panas, termasuk Pak Prabowo juga gitu kan. Semualah kalau orang-orang yang punya kepentingan di situ. Pak Prabowo karena mau masuk jadi capres yang ketiga kali gitu ya. Usaha ini harus dia lakukan dengan persiapan yang luar biasa gitu, karena tidak mau jadi cawapresnya Ganjar karena partainya udah besar kan ya. Itu hak semua orang, dia punya warga negara yang punya hak untuk mencapreskan diri gitu. Nah, jadi yang lebih hangat adalah karena Nasdem adalah salah satu partai yang akan berkoalisi dengan PKS dan Demokrat. Walaupun tiga partai ini kan terus-terusan ulur-uluran gitu kan, bicara soal wapres, ada yang mau A, ada yang mau B, sampai sekarang belum putus juga. Tiba-tiba jeder gitu kan. Keluar isu berita tadi malam atau semalam Pak Joni ini pakein rompi pink warnanya gitu, pink atau orange gitu. Nah itu menjadi geger, sehingga Pak SP pun banyak foto-fotonya dikeluarkan oleh teman-teman di medsos. Ada yang megang kening karena pusing, ada macam-macam. Tadi juga keluar, tapi apakah itu benar atau tidak? Pak SP nantang Kejagung untuk membuktikan bahwa Pak Joni Plate betul-betul memang
korupsi, melakukan